Dari Ibu Cika tentang penanganan disabilitas di masyarakat. Ibu-ibu tadi tos jelas suantana jelas, Bu? Oh, jelas bilih kirang. Jantan intinya tadi Ibu terus jelaskannya, setiap penyandang disabilitas itu harus dipenuhi hak-haknya. Tidak boleh diskriminasi dan tetap bahwa yang disabilitas itu termasuk keberagaman, Bu, yang harus dihargai. Tidak ada orang yang memilih untuk dirinya menjadi disabilitas. Justru disabilitas itu adalah suatu keistimewaan karena dipilih oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disabilitas itu ada dua ya, Bu ya. Yang pertama mungkin yang bawaan dari lahir, yang kedua mungkin karena kecelakaan. Seperti tadi ada yang karena kecelakaan jatuh patah tulang kemudian diamputasi, maka beliau jadi disabilitas. Oke, Ibu-ibu, sebelum kita mulai saya mau tampilkan dulu flip chart ya. Bukan flip chart, ini bahan bacaan. Bahan bacaan. Jadi Ibu-ibu bisa lihat. Sudah tampil belum, Bu? Belum? Ya, tunggu sebentar ya. Muncul? Ya. Jadi masyarakat pun memiliki peran, Bu, untuk penyandang disabilitas berat. Jadi tugas masyarakat itu ada. Jadi bukan hanya misalkan di kita ada yang disabilitas berat, itu mah urusan anaknya, itu urusan keluarganya, bukan, Bu. Kita juga sebagai masyarakat memiliki peran untuk membantu penyandang disabilitas. Yang pertama yaitu membantu jika ada penyandang disabilitas berat yang membutuhkan pertolongan atau bantuan. Jelas ya, Bu ya? Karena kan yang disabilitas berat itu tadi dikatakan bahwa beliau tidak bisa melakukan tugas pokoknya sendiri. Untuk makan dan ke air pun susah, apalagi melakukan kebutuhan yang lain. Kemudian yang kedua, memberi kemudahan penyandang disabilitas berat untuk mendapat kemudahan dalam penggunaan sarana prasarana di umum. Jelas, Bu ya, sekarang sudah mulai tampak di kita di masyarakat, misalkan di jalan trotoar sudah disiapkan trotoar untuk penyandang disabilitas. Misalkan untuk yang tidak bisa melihat kan ada yang si bawahnya teh ada kayak teksturnya, Bu ya, jadi bisa dilihat. Kemudian ada yang di tembok bisa dipegang, bisa diraba. Kemudian memberi kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti kegiatan kemasyarakatan seperti tadi. Misalkan beliau tidak memiliki tangan, tapi beliau kan masih punya tangan yang satu lagi, beliau masih punya mulut, beliau masih punya mata. Ada kegiatan seminar misalkan Karang Taruna atau apa, beliau masih bisa dilibatkan. Jadi tidak melakukan diskriminasi. Kemudian memberikan informasi jika terdapat keluarga dan penyandang disabilitas memerlukan informasi yang rujukan. Jika tadi, Bu, misalkan dia sakit, biasanya kan kalau misalnya harus dirawat, dia tidak punya KIP, tidak punya KIS, itu kan bisa dibantu. Misalkan datang ke desa, ke puskesmas, minta surat keterangan, nanti diberikan ke desa, nanti akan ada surat keterangan bahwa beliau membutuhkan bantuan. Jadi itu harus dibantu, tidak mungkin dia melaksanakannya sendiri, dia membutuhkan orang lain untuk melaksanakan tugas tersebut. Kemudian menghimbau kepada keluarga yang memiliki penyandang disabilitas agar penyandang disabilitas terpenuhi haknya. Jika tadi, Bu, seperti yang kata Bu Cika, yang disabilitas pun sama haknya, misalkan hak sipil seperti tadi yang memiliki KTP, memiliki bantuan yang lain, itu sama dengan anak-anak yang normal ataupun anak-anak yang benar harus mendapatkan bantuan. Yang terakhir, menginformasikan kepada pihak terkait atau tokoh masyarakat jika terdapat penyandang disabilitas yang belum mendapatkan hak-haknya. Jadi ibu bapak seperti tadi saya katakan, jika di lingkungan ibu bapak ada yang disabilitas, dia belum mendapatkan bantuan, itu harus dilaporkan melalui misalkan harus ini, Bu, jelas dulu prosedurnya. Ke Pak RT dulu bilang, nanti Pak RT mengajukan ke Pak RW, Pak RW langsung mengajukan ke puskesmas atau ke kasih kesra agar yang bersangkutan dimasukkan ke BDT atau DTKS sebagai salah satu basis bantuan. Jika yang bersangkutan tidak ada di situ, maka bagaimana dia bisa mendapatkan bantuan, bagaimana dia bisa mendapatkan hak-haknya. Ini, Bu, yang terakhir, apa yang bisa dilakukan sebagai anggota masyarakat? Jelas ya, Bu ya? Yang pertama, memudahkan penyandang disabilitas membuat akte kelahiran, KTP, BPJS, dan yang lain-lain. Semua ini harus terpenuhi, Bu. Jangankan untuk ini, sekarang di kepolisian pun sudah ada, Bu, SIM khusus untuk penyandang disabilitas. SIM apa? Pak Duden tahu tidak? Nah, SIM untuk yang penyandang disabilitas itulah SIM D, Bu. Jadi SIM yang dikeluarkan khusus untuk penyandang disabilitas. Jadi misalkan gini, dia tidak memiliki satu kaki, tapi dia mempunyai motor yang dirancang khusus dan dia bisa mengendarainya. Nah, itu bisa diajukan untuk pembuatan SIM. SIM-nya adalah SIM D. Jadi SIM untuk penyandang disabilitas.
Kemudian memberikan kemudahan di fasilitas umum seperti tadi Bu, di masjid adanya ada tempat toilet khusus, pembuka pintu khusus, di tempat parkir, di pintu bukaan, kemudian pembuatan ram, kemudian toilet khusus untuk difabel. Yang tadi mengikuti penyandang disabilitas kegiatan lingkungan, jelas ya Bu ya, seperti yang tadi sudah saya katakan. Jadi intinya gini Bu, setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama, bahwa disabilitas bukan satu pilihan. Jadi mereka tidak mau menjadi disabilitas, tapi mereka harus melaksanakan diri sebagai disabilitas normal, sama seperti orang yang normal. Jadi 3 pesan kunci dari hal ini adalah, yang pertama adalah penyandang disabilitas merupakan bentuk keragaman manusia yang harus dihargai. Yang kedua, penyandang disabilitas juga warga negara yang harus dipenuhi hak-haknya. Kemudian yang terakhir adalah penyandang disabilitas tidak boleh didiskriminasi. Sampai sini ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Halo? Cekap? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin sekian dari saya. Next.